Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis yaitu konveksi Triana dengan dosen pengampu Ibu Fatmah Bagis MSI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri Rosa Triana dan ada rekan saya Duvina Rahmawati. Yang pertama kita akan masuk bab 1 pendahuluan dan ringkasan bisnis. Poin pertama adalah latar belakang. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar selain pangan dan papan. Sekarang ini pakaian bukan sekedar sebagai penutup badan atau aurat, namun juga sebagai sarana fashionable pada semua kalangan masyarakat. Sehingga orang tidak akan puas memiliki beberapa pakaian saja. Hal ini karena desain atau model pakaian cepat berubah dan berkembang, sehingga orang membutuhkan dan mengikuti sesuai perkembangan model pakaian yang tidak hanya untuk mereka gunakan tetapi juga sebagai fashion atau gaya mereka. Dan saat ini sudah banyak produksi pakaian dengan beragam model dan merek pakaian yang mudah ditemukan di toko-toko, butik, maupun toko berbasis online. Membeli pakaian di tempat pembelanjaan atau toko online merupakan sebuah pilihan yang praktis dan memberikan kesan tersendiri kepada sebagian konsumen. Tetapi ada beberapa resiko dengan pembelian baju yang sudah jadi yang biasanya diterima oleh konsumen, yaitu konsumen tidak menyukai atau kurang sesuai dan cocok dengan model, pilihan warna, bahan, dan ukuran standar pakaian yang ada di tempat pembelanjaan, terutama bagi konsumen yang memiliki postur tubuh berbeda dengan standar orang pada umumnya. Sehingga konsumen tetap membutuhkan jasa penjahit dan menjadikan usaha yang memiliki prospek yang bagus. Usaha penjahit merupakan usaha jahit-menjahit yang menerima pesanan pembuatan pakaian dari para konsumen sesuai dengan selera mereka. Dan usaha penjahit akan memberikan pelayanan dan kualitas kenyamanan dalam pembuatan pakaian yang diinginkan oleh konsumen sesuai seleranya. Dan permasalahan tersebut menjadi salah satu latar belakang dari berdirinya usaha penjahit Triana di daerah Desa Tanjung. Namun dengan perkembangnya zaman, jasa penjahit lama-kelamaan akan terkalahkan dengan konveksi yang sudah memiliki banyak model pakaian ataupun model fashion yang diproduksinya. Oleh karena itu, usaha penjahit Triana ini akan dikembangkan menjadi konveksi Triana yang tidak menghasilkan jasa, namun menghasilkan produk fashion siap pakai, dan usaha ini berdampak positif bagi masyarakat daerah tersebut mengingat akan kebutuhan para konsumen yang tidak terlepas dari berbusana yang nyaman, yang mengikuti berbagai fashion yang trendy dan menarik. Kemudian ada nama perusahaan yaitu Konveksi Triana, alamat perusahaan yaitu Desa Tanjung, RT 9 RW 4 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Kemudian ada gambaran bisnis. Yang pertama ada sejarah singkat perusahaan. Penjahit Triana merupakan usaha kecil yang bergerak pada bidang jasa dalam pembuatan atau penjahit pakaian yang diinginkan dan sesuai dengan pesanan pelanggan. Usaha ini berdiri pada tahun 1999 oleh Bapak Paino Budi Santoso yang bertempat tinggal di Desa Tanjung RT 9 RW 4, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Latar belakang berdirinya adalah berawal dari keterampilan menjahit dari Bapak Paino Budi Santoso. Sebelum mempunyai usaha jahit sendiri, pekerjaan Bapak Paino yaitu merantau dengan keterampilan yang dimilikinya dalam menjahit. Setelah berpengalaman di bidangnya dalam kurun waktu 10 tahun, akhirnya Bapak Paino membuka usaha jahit di rumah dengan menerima dan menjahit pesanan pakaian dari pelanggan yang dilakukan sendiri oleh Bapak Paino beserta keluarga. Usaha jahit Bapak Paino dilakukannya sendiri dan tidak memiliki karyawan untuk membantunya, hanya saja dengan keluarga dan orang sekitar yang memiliki kemampuan menjahit. Usaha jahit ini dirasa kurang memberikan keuntungan yang maksimal, oleh karena itu akan direncanakan untuk dikembangkan menjadi usaha konveksi yang dapat dipastikan penghasilan atau omset akan meningkat. Kemudian ada jenis bidang usaha yaitu perorangan dan pemilik perusahaan yaitu Bapak Paino Budi Santoso. Kemudian kita akan memasuki bab 2 yaitu aspek organisasi dan manajemen. Poin pertama ada organisasi, yaitu ada identitas perusahaan,
Unit usaha ini diberi nama Konveksi Triana. Maksud dari nama tersebut terinspirasi dari nama putri ketiga dari Bapak Paino Budi Santoso. Dengan nama usaha tersebut untuk dapat menarik pelanggan supaya membeli produk pakaian hasil dari Bapak Paino. Sehingga usaha yang didirikan oleh Bapak Paino yang dapat terkenal dan maju dalam bidang pembuatan pakaian yang sudah terjamin akan model serta hasil pakaian yang diproduksi. Nama organisasi yaitu Konveksi Triana, jenis organisasi perorangan, pemilik Bapak Paino Budi Santoso, alamat Desa Tanjung RT 9 RW 4 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan nomor yang dapat dihubungi yaitu 081227627108. Kemudian ada legalitas perusahaan, yaitu dari segi legalitas usaha, unit usaha kami belum memiliki legalitas dari badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis. Oleh karena itu kami merencanakan untuk proses melegalitaskan usaha yang sudah ada supaya kami memiliki dokumen hukum yang berkaitan dengan aspek hukum, yaitu ada NPWP, ada situ, dan ada izin domisili dan IMB. Kemudian ada struktur organisasi. Nama pemilik Bapak Paino Budi Santoso. Struktur organisasi di dalam usaha konveksi tidak ada struktur organisasi karena menggunakan sistem yang masih tradisional, yaitu bekerja bersama keluarga dan orang sekitar yang memiliki kemampuan menjahit dan juga masih dikelola oleh keluarga yang belum sebagus pabrik atau usaha sekarang ini. Kemudian ada poin yang kedua yaitu manajemen. Terdapat unsur pimpinan perusahaan. Konveksi Triana menggunakan pendekatan atas bawah top down dan pendekatan bawah atas bottom up dengan persentase relatif seimbang antara keduanya. Perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan yang tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dan karyawan. Kemudian ada uraian tugas atau pekerjaan. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, konveksi ini menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada karyawan program kerja. Konveksi Triana ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita masuk bab 3, yaitu aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama ada poin nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah pakaian yang telah diproduksi oleh konveksi Triana. Untuk kegunaan pakaian sendiri tentunya untuk dipakai dan sesuai dengan modelnya. Jika pakaian resmi untuk dinas atau untuk sekolah, kegunaannya untuk dipakai saat sekolah dan bekerja. Kemudian ada wilayah daerah pemasaran, yaitu wilayah daerah pemasaran sampai sekarang di sekitar daerah Banyumas. Kemudian ada segmen pasar. Segmentasi pasar dari pakaian ini adalah masyarakat yang ada di Banyumas. Dan segmen pasarnya untuk berbagai golongan masyarakat, baik golongan atas maupun golongan menengah ke bawah, karena harganya yang sangat terjangkau. Kemudian ada kebijakan harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Kami sangat berhati-hati dalam menentukan harga, agar harga tersebut tetap dapat dijangkau dan juga agar margin laba yang kami targetkan tetap tercapai. Harga yang kami berikan sesuai dengan tingkat kerumitan model pakaian tersebut. Semakin rumit maka akan semakin mahal dan tentunya kualitasnya akan semakin bagus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Ya, yang selanjutnya yaitu sistem distribusi dari konveksi Triana. Produk yang dihasilkan didistribusikan untuk toko-toko yang ada di sekitar Banyumas dan juga sekolah atau instansi. Penjualan produk juga dilakukan dengan cara penjualan langsung kepada pelanggan, penjual dengan eceran. Selain itu, perusahaan juga melayani pembelian secara langsung datang ke tempat dan sesuai permintaan konsumen. Yang kedua yaitu sistem promosi.
Tujuan dari sistem promosi ialah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Promosi yang kami lakukan yaitu promosi melalui media, promosi secara langsung, ataupun face-to-face dengan konsumen. Yang selanjutnya, permintaan produk terhadap konveksi Triana. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi atau kami tawarkan. Kesimpulan dari aspek pemasaran yaitu pakaian yang diproduksi konveksi Triana memiliki harga sangat terjangkau dengan kualitas yang terjamin, bisa untuk anak-anak, remaja, muda, laki-laki, ataupun perempuan. Dengan meningkatnya pendapatan, aktivitas masyarakat, dan gaya hidup membuat pakaian akan menjadi kebutuhan sandang yang penting untuk masyarakat. Selain itu, pakaian yang ditawarkan oleh konveksi Triana akan lebih terkenal dan semakin populer di daerah Banyumas. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen operasi dari konveksi Triana ini. Manajemen koperasi yaitu didistribusikan dengan pertama teknis produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang masuk kepada proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. Jadi mulai konveksi berdiri selalu mengerjakan pakaian yang sesuai dengan perkembangan model pakaian yang ada. Persiapan fasilitas produksi dilakukan sekali pada saat konveksi mulai beroperasi. Sesudah itu proses produksi berjalan secara rutin. Yang kedua yaitu teknologi produksi. Teknologi yang digunakan menggunakan teknologi tradisional dan juga teknologi modern. Mesin jahit yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi ini yang pertama yaitu mesin jahit manual dengan tenaga manusia, yang kedua mesin jahit otomatis atau dengan tenaga listrik, yang ketiga mesin obras, yang keempat adalah mesin pelubang kancing. Yang selanjutnya yaitu kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi pakaian yang dibuat untuk setiap harinya kurang lebih 50 pakaian. Untuk bahan baku dari pakaian ini adalah kain yang berkualitas dan bahan penolongnya adalah benang yang memiliki kualitas baik dengan permintaan, dan pastinya yang kami jual adalah benang atau kain yang memiliki kualitas terbaik. Pengolahan dan pembuangan limbah. Kain yang sudah tidak terpakai atau bisa disebut kain perca ini akan diolah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dengan memiliki daya jual tinggi. Kain perca ini biasanya diolah menjadi sarung bantal, ikat rambut, atau dibuat menjadi keset yang artinya bisa untuk dijual. Untuk sisa-sisa kain yang ada tidak akan merugikan warga sekitar karena sisa-sisanya kami manfaatkan dengan sebaik mungkin supaya tidak merugikan berbagai pihak. Yang selanjutnya yaitu adalah kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama ada bahan baku, tenaga kerja, kegiatan perawatan mesin, dan selanjutnya kesimpulan analisis aspek teknis dan produksi ataupun operasi. Yang selanjutnya yaitu adalah ada aspek keuangan. Kebutuhan biaya dan modal kerja yang pertama yaitu biaya sewa gedung per tahun 18 juta, harga mesin jahit 5 juta, mesin jahit manual 8 juta, mesin obras 10 juta, mesin pelubang kancing 150, gunting 10.000, meteran baju 100.000, penggaris 100.000, dan total aktiva tetap kurang lebih 38.260. Lalu ada aktiva lancar, ada kas 20 juta, pembelian kain 50 juta, benang jahit 1.600, benang obras 500.000, dan lain sebagainya, yang total aktivanya adalah 73.780.000. Proyeksi keuangan perusahaan.
Proyeksi pendapatan yaitu pendapatan per hari 50 pakaian dikali 35.000 yang menghasilkan uang 1.750.000, per bulan 52.500.000 dan per tahun 630 juta. Proyeksi biaya per tahun untuk gaji karyawan 800.000 dikali 12 bulan 9.600.000, biaya listrik 1.250.000 kali 12 bulan yang hasilnya 15 juta dan jumlah biaya pengeluaran kurang lebih 24.600.000. Proyeksi rugi ataupun laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitungkan selisih daripada pendapatan dengan pengeluaran. Yang pendapatan 630 juta dan pengeluaran 24.600.000 yang menghasilkan laba 605.400.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan pakaian konveksi Triana sebesar 605.400.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Dengan metode payback period sama dengan investasi dikali 1 tahun, yaitu diperoleh dari total depresiasi. Beban depresiasi keuntungan bersih per tahun sama dengan omset per tahun dikurangi biaya operasional yang menghasilkan 605.400.000 rupiah. Hari kerja per tahun diasumsikan 300 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 10% yaitu 10% dikali 605.400.000 rupiah menghasilkan 60.540 dan dikenakan pajak per tahunnya sekitar 60.540.000 rupiah. Kesimpulan analisis aspek keuangan yaitu memperoleh laba sebesar 605.400.000 rupiah. Dan untuk keuntungan bersih per tahun, omset per tahun dikurangi biaya operasional 630 juta dikurangi 24.600.000 rupiah yang hasilnya 605.400.000 rupiah. Untuk kesimpulan dari bisnis yang akan kami rencanakan ini, yang akan kami kembangkan ini, konveksi Triana, dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang positif. Walaupun termasuk usaha yang belum ada legalitasnya, namun usaha ini dikatakan bagus karena nantinya pasti banyak peminatnya karena terbuat dari kain serta bahan yang berkualitas. Perusahaan berharap produk perusahaan dapat menjadi andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk pakaian yang sekarang sudah banyak model di pasaran. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang perusahaan miliki yaitu kain yang berkualitas, jahitan yang kuat, tidak mudah rapuh, dan dijahit dengan teknologi yang modern dan pekerja yang profesional serta berpengalaman. Untuk rekomendasi tindak lanjut, usaha ini jika dilihat dari total laba ataupun omset per tahunnya, usaha ini layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan dan permintaan konveksi Triana terus meningkat karena modelnya selalu mengikuti perkembangan zaman serta sesuai permintaan para konsumen. Ya, sekian presentasi proposal dari studi kelayakan bisnis konveksi Triana. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.